mampu ku beri, namun tak jua puaskan hatiku. Kau memilih untuk akhiri kisah ini. Kau hempaskan aku tak berdaya. Aku takkan pernah jadi sempurna seperti yang kau minta. Aku takkan bisa meskipun ku coba. Kau memilih untuk akhiri kisah ini. Kau hempaskan aku tak berdaya. Aku takkan pernah jadi sempurna seperti yang kau minta. Aku takkan bisa meskipun ku coba. Aku takkan pernah jadi sempurna seperti yang kau minta. Aku takkan bisa meskipun ku coba. Hormati Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, pejabat struktural eselon 3 dan 4, serta peserta diskusi pemuda dan pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Tangerang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkenannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Aula Lapas Kelas 1 Tangerang dalam acara diskusi pemuda dan pemasyarakatan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2020 dan menyambut Hari Sumpah Pemuda dengan tema peran pemuda dan pemasyarakatan dalam memperkuat jati diri dan semangat nasionalisme. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Aku berdiri dari Bandung.
Hadirin silahkan duduk kembali. Selanjutnya, demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita hening sejenak untuk bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Jatmiko. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia, marilah kita tundukkan kepala sebelum sejenak acara pada hari ini dapat berjalan lancar sebagaimana. Izinkan kami untuk membacakan doa dalam bahasa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad anta sabirin hamdan na'imin hamdan yamina maulai wa yuqatil masjidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama memiliki kegiatan diskusi Sumpah Pemuda tahun 2020 hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah ini sebagai acara Engkau ridhoi yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Taman. Kepada Bapak Jumadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah di siang hari yang cukup cerah dan agak dingin ini kita semua bisa hadir dalam rangka mengikuti diskusi pemuda dan pemasyarakatan dalam rangka ulang tahun Karadika dan Sumpah Pemuda. Yang pertama kami sampaikan salam hormat yang sangat kami banggakan, hormati Bapak Dr. Idrus Marham yang sudah hadir tengah-tengah kita, di samping kesibukan beliau yang tentunya sangat padat jadwalnya, masih menyempatkan untuk berada di antara kita. Yang kedua yang kami hormati Bapak Gusti Arif sebagai Ketua KNPI Jakarta. Bapak selamat datang, salam hormat dari kami semuanya. Dan Ibu Erna yang sudah hadir di tengah kita, dan saudara saya yang suka mencetak lagu. Selamat datang Bang. Saya agak pangling begitu selesai sekolah, sekarang badannya kekar. Dan seluruh undangan hadirin yang tidak bisa satu persatu, terima kasih atas kehadirannya, dan juga adik-adik Taruna Polteknik yang sudah hadir, juga warga binaan yang hari ini ikut diskusi. Mari kita simak bersama diskusi ini, tentunya akan membawa pencerahan di hati kita semuanya, di pikiran kita semua, karena saat ini adalah kita tidak bisa dipungkiri, kita masih berdampingan terus dengan COVID-19. Itu pasti ada, jadi bukan bayangan, ini nyata ada. Tentunya tinggal diri kita aja
bagaimana menjaga hubungan kita, kebersihan kita. Sudah banyak slogan, banyak himbauan dari pemerintah dan kementerian manapun agar itu terus kita galakkan, dan alhamdulillah atas doa dan kerja keras kita bersama warga binaan sampai saat ini masih dalam keadaan baik dan sehat. Dan kami berharap mudah-mudahan semuanya tidak ada yang terkena COVID-19. Ya, sebetulnya kalau kita bicara paling rentan saat ini adalah para petugas, karena petugas ini yang masih keluar masuk, Pak, keluar masuk, masih berhubungan sama masyarakat. Oleh karena itu kepada petugas kami sampaikan sedikit, yang usianya sudah senja-senja, usia mau pensiun, memang kami sarankan kerja di rumah. Jadi yang punya penyakit sedikit pun kita kerja di rumah, karena kita untuk menjaga kestabilan pekerjaan dan juga menjaga kesehatannya. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kita ambil ilmu-ilmunya, yakin itu banyak yang bisa ini, karena pemuda saat ini adalah siapa yang pemuda-pemudi yang cerdas, pinter, itu mungkin nantinya akan menjadi pengganti penerus kita. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan musik dari Bona Pakutungan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Betul tidak? Tempatnya di dalam pikiran. Tujuan bukan utama. Yang utama adalah prosesnya. Kita hidup mencari bahagia, harta dunia, kendaraannya, bahan bakarnya budi pekerti. Itulah nasihat para nabi. Ingin bahagia, derita didapat. Betul tidak? Karena ingin sumber derita, harta dunia jadi penggoda, membuat miskin jiwa kita. Benarnya nasihat orang-orang suci memberi itu terangkan hati, seperti matahari yang menyinari bumi, yang menyinari bumi.
Keinginan adalah sumber penderitaan. Baik, terima kasih kepada Bang Bona atas penampilannya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya memasuki acara ini, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu langsung oleh Ibu Herna Sutana SHMH selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Herna Sutana SHMH, disilakan. Ya, selamat pagi. Saya lepas masker aja. Serasa dibekap saya. Nggak apa-apa, bismillah aja. Kita semua dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, sehat. Pada pagi menjelang siang ya, bapak-bapak ya. Di sini ibunya sedikit, dominan bapak-bapak. Oke. Jadi terima kasih ya, Kakak Lapas. Semuanya mungkin saya nggak akan sebutkan satu-satu. Bang Gusti, Bang Andi, Bang Idrus, semuanya juga ada Bang Afi yang kita sama saya sudah lama karena kita kerjaannya kan juga sejalur ya Pak ya. Jadi hari ini kita akan diskusi terkait dengan Sumpah Pemuda. Ya, di sini banyak pemuda-pemuda penerus bangsa nih, masih muda mbak-mbaknya, mas-masnya ya. Jadi hari ini kita relax aja, santai aja, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu serius-serius banget nggak sih. Jadi kita kedatangan Pak Idrus, ada Bang Gusti juga, itu luar biasa. Kita akan sharing hari ini, jadi nggak terlalu yang tegang apa, kita santai aja. Kita hari ini hari untuk kita ya. Jadi hari ini untuk kita di sini berinteraksi bagaimana kita sebagai pemuda penerus bangsa. Kita undang langsung ya di sini langsung pembicara kita semua ke depan, Bang Idrus. Bang Idrus, silakan ke depan. Bang Musti, Bang Andi. Ya. Yuk, silakan. Kita santai aja. Ya, sehat ya, Bang Idrus, Bang Musti, ya, Bang Andi. Oke. Mempersingkat dan supaya kita gregetnya cepat jalan. Jadi pertama kali nih saya akan meminta Bang Gusti nih sebagai pemuda harapan bangsa ya. Karena kebetulan ketua KNPI ya. Bagaimana sih Bang kita melihat tadi seperti pembukaan awal ya, bahwa kita nggak bisa nih membendung globalisasi, membendung informasi, membendung dahsyatnya teknologi ya. Karena sekarang pun zaman dulu mungkin pemudanya berbeda dengan kita sekarang ya. Sekarang itu rasanya untuk pakai baju daerah aja udah susah banget. Hari Kartini pun sekarang jarang banget, lebih ke batik, lebih memilih yang simple. Nah sementara deraan daripada budaya luar itu sangat luar biasa. Nah sekarang kita mendengarkan nih Bang Gusti pendapatnya gimana tentang pemuda Indonesia zaman now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Lapas Pemuda Tangerang, kelas 1 Tangerang, Pak Dibadi. Yang saya hormati jajaran Lapas kelas 1 Tangerang. Dan yang saya hormati kakanda saya, senior saya, Bang Idrus Marham, dan pembicara dari Lapas kelas 1 Bang Andi, dan moderator yang sangat cantik hari ini Mbak Herna. Terima kasih waktu dan tempat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Arif, biasa dipanggil Gusti.
kebetulan saat ini sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi DKI Jakarta atau lebih dikenal KNPI, yang dimana KNPI adalah satu wadah berhimpunnya pemuda, organisasi kepemudaan. Kebetulan senior saya di sini dulu salah satu mantan ketua umum DPP KNPI. Jadi satu penghargaan saya bisa mendahului beliau untuk menjadi pembuka di waktu yang sangat baik ini. Jadi sebelumnya Pak Hendra, terima kasih. Mungkin kalau kita berbicara mengenai kepemudaan, mungkin kita melihat dari undang-undang yang ada dulu sekarang. Artinya kalau untuk kepemudaan memang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, di mana konteks umur dari yang katanya pemuda adalah umur 16 sampai 30 tahun. Nanti saya lewat juga nih. Betul. Itu yang diakui oleh negara. Tapi artinya kan kita bicara bukan hanya berasaskan undang-undang, karena memang masih banyak pemuda yang memang di atas 40 tahun masih mengaku muda dari semangat yang mungkin. Tapi kalau kita berbicara asas legitimasi dari undang-undang adalah 16 sampai 30 tahun. Dan itu memang yang masuk di dalam ranah dari KNPI sendiri. Artinya kita membina, mewadahi, dan membuat satu kegiatan-kegiatan yang memang di angka umur 16 sampai 30 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak kita mengajak kawan-kawan senior OKP ataupun ormas yang ada untuk ikut berkecimpung menghadapi era-era globalisasi ke depan. Dan saat ini mungkin kita masuk ke dalam new normal, era baru juga, dimana kalau dulu pada saat saya mungkin 3 tahun ke belakang eranya sangat berbeda hari ini, karena dimana pemuda pada waktu itu bersatu untuk semangat yang beda. Bagaimana kawan-kawan pemuda diajak untuk bisa bersatu untuk membuat, kalau berbicara lingkungan politik, untuk menjadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang ke Bang Andi. Nah, Bang Andi ini kan lebih banyak nih Bang nih berinteraksi dengan para binaan di sini, ya, Bang ya. Gimana sih Bang melihat bagaimana sih membangkitkan kembali percaya diri, membuat lagi yang berada di sini itu setelah keluar itu mereka tetap akan mempunyai arti bagi negara. Nah, seperti itu. Gimana tuh Pak? Baik, pertama saya sampaikan terima kasih Bu Yana. Yang saya hormati Pak Idrus Marham, Mas Gusti sebagai Ketua KNPI. Sebelum saya jawab itu, jadi tadi sebelum kita masuk saya sempat ngobrol sebenarnya dengan Bu Erna, Mas Husni, dan Pak Idrus Marham. Ada satu yang disampaikan Pak Idrus Marham sebenarnya yang saya catat dalam benak saya, bahwa ketika beliau ada di KPK, beliau menyampaikan bahwa jangan pernah berkecil hati orang-orang yang berada di dalam sana. Karena apa? Sebenarnya di luar sana jauh lebih banyak orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya lebih pantas untuk ada di dalam sini. Itu kira-kira yang saya tahu. Nah, kalau saya sangat berhubungan dengan apa yang sebenarnya, kebetulan saya kalau dalam ilmu kriminologi dikatakan begini, kata-kata dosen saya begini. Sebenarnya orang-orang yang ada di dalam lembaga masyarakat atau orang-orang di penjara itu hanya orang-orang yang sial saja, orang yang sial, yang kejahatannya terbuka. Sedangkan penjahat-penjahat yang sesungguhnya itu adalah orang-orang di luar sana. Mereka orang-orang yang sudah beruntung, masih beruntung sampai detik ini, karena mereka belum dibukakan kejahatannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Bono sudah sampaikan di sana bahwa yang saya tangkap begini, orang-orang yang di dalam sini, di dalam lembaga masyarakat, di dalam penjara, belum tentu orang-orang yang hina. Orang di luar mulia, tidak begitu. Jangan-jangan sebaliknya. Tapi mudah-mudahan kita selalu berdoa agar kita menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Itu kira-kira yang lebih baik. Saya akan berbicara di
dari sisi saya sebagai, oke lah dari saya sebagai petugas saya. Begini, di penjara itu kan sebagai, kalau Gerisan MSEC mengatakan, bukan Gerisan MSEC, Natalitron mengatakan bahwa penjara adalah bunga hitam peradaban, the black flower of civilization. Kira-kira begitu ya. Katanya 5 menit saja katanya. Oh enggak, kita relay saja. Oke, mungkin dari audiensnya ada nggak yang mau bertanya nih sepanjang nih, kita kan tadi udah ngobrol nih tentang apa sih itu pemuda, apa itu nasionalisme, bagaimana kita harus bangkit tetap menjadi bangsa Indonesia yang punya jati diri, kecintaan terhadap negara kita Republik Indonesia. Ada yang mau bertanya? Oke. Tolong mic-nya. Ya, disebutkan Mas namanya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Polteknik. Nama Fardan Wijaya, STB 33 Tamu. Saya ingin bertanya kepada Pak Gusti Arif di KNP. Tujuan utama dari pemasyarakatan seperti yang kita ketahui adalah reintegrasi sosial bagi warga binaan. Terkadang tugas di dalam sudah mengusahakan sebaik mungkin bagaimana caranya agar warga binaan yang telah menjalani masa pidana dengan program pembinaannya berhasil untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat kembali. Tapi pada kenyataannya terkadang di masyarakat banyak masih ada sudut pandang dan mindset bahwa warga binaan ini adalah orang-orang yang rusak atau sudah tidak punya masa depan seperti itu. Kami sebagai calon ASN, calon petugas pemasyarakatan dan juga sebagai pemuda, bagaimana caranya agar kami dan pemuda pada umumnya, solidaritas kita sebagai pemuda untuk merubah mindset tersebut, tapi tidak membuat kecewa masyarakat gitu, tidak membuat perasaan masyarakat sakit dengan sudut pandang yang kami punya sendiri. Siap, terima kasih. Oke, Bang Gusti. Silakan langsung. Iya, karena ditanya Bang Gusti, jadi bagaimana merubah persepsi masyarakat terkait dengan mantan-mantan warga binaan, tapi dengan cara yang soft. Jadi secara perlahan bisa merubah mindset mereka bahwa mereka punya pandangan bahwa tidak semua mantan warga binaan itu selamanya akan menjadi jahat. Seperti itu ya, Mas Wijaya ya. Siap. Terima kasih Mas Wijaya pertanyaannya. Mungkin berarti hari ini saya mungkin lebih ke jadi ketua Giraffe Foundation-nya jadi jujur ya. Jadi gini, waktu kita membuat Giraffe Foundation sendiri, kita sempat diundang oleh UNODC, itu satu badan PBB yang menaungi dari drugs dan obat-obat terlarang lah. Kebetulan saya dulu waktu itu jadi pembicara juga di situ. Memang stigma di masyarakat kalau melihat yang namanya ex warga binaan pasti pikirannya kemana-mana lah, akan berbuat jahat kembali atau tidak. Tapi di Giraffe Foundation saya menerapkan bahwa ini kita menjadi mitra atau jembatan dari kawan-kawan di pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Makanya saya di Giraffe Foundation udah memiliki 3 coffee shop. Itu untuk hasil dari pembinaan dari kawan-kawan Giraffe Foundation, di mana kawan-kawan WBB dilatih menjadi barista coffee. Nah sebetulnya gini, kalau kita mendengar penjelasan Bang Gusti itu, artinya kan sebetulnya kita tidak ternyata sebegitu hebat ya Bang ya, pembinaan itu terkait dengan warga binaan yang bisa berprestasi di luar ya. Artinya hidup Anda tidak berakhir di sini, tapi Anda bisa bangkit dan punya kehidupan yang lebih baik di luar. Yang penting kita sendiri memang mau berubah menjadi baik. Itulah yang akan dilihat oleh masyarakat. Tapi tentunya juga gini Bang, kayak hal-hal yang Abang sebutkan tadi itu buat saya itu sangat hal luar biasa, tapi tidak pernah terekspos. Mungkin pentingnya peran media di sini. Jadi media mensosialisasikan bahwa mantan warga binaan itu ternyata di luar itu mereka bisa jauh lebih baik, karena ya itu tadi saya melihat konteks bahwa warga binaan artinya di sini itu dibina, diberikan keterampilan. Karena saya beberapa kali mengunjungi lembaga kemasyarakatan itu
saya lihat luar biasa, mereka bikin karbol, ya, bikin kerajinan tangan, bahkan bikin lukisan, bikin tempat tisu, banyak kok ya hal-hal yang dilakukan. Bahkan perusahaan yang klien saya itu perusahaan pelayaran, dia punya satu apa sih kayak miniatur kapal ya, miniatur kapal, ternyata itu hasil warga binaan. Itu hasil warga binaan. Jadi saya rasa inilah tadi pertanyaannya Mas Wijaya, bagaimana sih merubah persepsi masyarakat bahwa tidak semua warga binaan itu buruk, karena kadang gini loh, mereka juga berada di tempat tersebut bukan sesuatu hal yang mereka sengaja untuk lakukan, itu aja sih. Jadi tetap peran media, Bang, kalau saya rasa media ini diperlukan untuk dirangkul, mengekspos atau mensosialisasikan, memberikan berita yang positif bahwa mantan daripada warga binaan itu juga mereka punya prestasi di luar gitu. Jadi hasil binaannya Bapak Kalapas dan timnya itu sukses. Nah, seperti itu. Yang ini tidak pernah disorot ya Pak ya. Disorotnya kalau pas sudah masalah ya Pak. Gali lubang ya Pak, udah kemana-mana gara-gara gali lubang. Nah, sementara hasil-hasil apa yang sudah dilakukan, prestasi apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak di lembaga pemasyarakatan ini tidak pernah diangkat gitu loh. Yang soal lubang aja udah langsung seantero itulah, sampai saya taunya cuma coipan tuh makanan karena identik dengan makanan, paling gampang menghafal. Selanjutnya kita bicara lagi di sini, kita minta pendapat senior kita Bang Idrus nih ya. Dan tadi anteng sekali di pojok sana. Jadi kita nanya gini Bang, sekarang kan sebagai senior nih, Abang sudah pernah membentuk pemuda, bahkan pernah jadi ketua pemuda dunia ya. Tahu banget nih bagaimana sih pola hidup dan pandangan pemuda nih. Sekarang kita bicara tentang pemuda Indonesia nih Bang. Gimana sih Bang implementasi negara dalam mendidik rasa nasionalisme kepada pemuda kita ini Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Pak Jumadi, Pak Kalapas dan teman-teman semua yang saya banggakan. Tapi sebelum saya bicara, jadi hati-hati moderatornya ini tadi nyinggung-nyinggung masalah lubang. Jadi waktu Mbak Herna yang nyebut lubang, kalau saya pasti patut dicurigai. Artinya kalau saya menyebut lubang nanti Kalapas curigai saya. Tapi karena Mbak Herna yang nyebut, ya kelihatannya yang lain itu hanya diam-diam saja. Ya apa ngerti lubang atau tidak saya juga nggak tahu. Tergantung persepsi masing-masing ya. Tadi kita lubangnya coipan. Nah, saudara sekalian, saya biasanya kalau bicara ingin mengajak saudara-saudara sekalian melihat masalah secara konseptual, tidak hanya secara parsial dan sekedar kita bicara ya nyebut yang tidak tuntas. Nah oleh karena itu izinkan saya untuk mencoba melihat dalam berbagai perspektif terkait dengan masalah-masalah yang kita bahas pada hari ini. Tapi saya sadar betul sekarang saya ada di lapas ini, dan saudara Bona tidak usah berkecil hati, saya juga adalah alumni. Ya, adalah alumni dan saya kira ya saya termasuk orang yang sebelum tersangka saya sudah mundur sebagai menteri. Jadi sebelum saya tersangka dulu saya sudah mundur, baik sebagai menteri maupun sebagai pengurus salah satu partai itu saya sudah mundur. Kenapa begitu saudara sekalian? Karena ada kepercayaan diri. Ya itu dulu nanti saya akan bahas itu. Tapi sebelum itu saya ingin bicara secara konseptual dalam rangka merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada dan sekaligus melanjutkan
pembahasan yang disampaikan oleh Dinda saya dan juga Pak Andi Jaya, ya terkait dengan lapas over capacity. Di sini 600 tapi ada 2.222. Di Cipinang dari pesantren saya itu 900 tapi itu yang ada 3.000-an lebih. Nah, saudara sekalian, kalau saya adalah bahwa kita harus melihat masalah ini secara mendasar. Tidak bisa kita lihat lapas sebagai sebuah lembaga yang berdiri sendiri, tetapi ini terkait dengan sistem hukum kita. Nah, kalau ini terkait dengan sistem hukum kita, maka persoalan kita adalah pasca reformasi bagaimana kita melakukan penataan sistem hukum, penataan hukum kita secara mendasar. Yang sampai pada hari ini di mana-mana banyak diskusi tentang itu, termasuk sampai hari ini kita masih diskusi tentang KUHP, masih diskusi tentang revisi Undang-Undang Lapas, masih diskusi tentang PP 99. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan satu masalah secara mendasar, maka yang diperlukan penataan. Kalau penataan bukan hanya sekedar respon terhadap gejala-gejala yang ada, bukan hanya respon secara parsial terhadap apa yang terjadi di hadapan kita. Nah, Indonesia pada hari ini pasca reformasi, kita terbiasa melakukan sesuatu hanya respon terhadap gejala. Nah, kalau hanya respon berarti parsial, tidak mendasar. Kalau tidak mendasar, tidak menyelesaikan masalah. Boleh jadi maksud kita ingin menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru. Nah, ini yang perlu kita lihat saudara sekalian. Nah, oleh karena itu maka pasca reformasi ratusan lembaga atau institusi yang kita dirikan. Ya, ratusan lembaga yang kita dirikan. Tetapi lembaga-lembaga yang kita dirikan itu sebagian besar hanya respon terhadap gejala yang ada. Kalau dia hanya respon, maka hukumnya adalah aksi reaksi. Kalau ada aksi berarti ada reaksi. Nah, kalau ini yang terjadi tidak menyelesaikan masalah. Saya berikan contoh saudara-saudara sekalian. KPK sebagai sebuah institusi didirikan dan saya ikut di dalamnya pada saat jadi anggota dewan. Itu adalah reaksi terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada dua lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Jadi masyarakat tidak percaya, ada sebuah gejolak. Buat di situ ada nepotisme, di situ ada KKN, di situ ada bisa diatur hukum, di situ bisa dibeli dan lain-lain sebagainya. Nah, jalan keluarnya adalah didirikanlah KPK. Dan karena itu KPK ini adalah sifatnya adalah ad hoc pada waktu itu. Nah, tentu ini yang harus kita lihat, banyak lembaga-lembaga lain yang hadir karena itu saudara-saudara sekalian. Kita tepuk tangan dulu Bang. Terima kasih banyak tunjangannya. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, yang belakang silakan. Kalau warga binaan berapa tahun lagi? Selamat. Ya, nama saya Ramadan Gumilar, Pak. Siapa? Ramadan Gumilar. Saya seorang napi yang berada dalam bui telah divonis mati, tangkapan kembali. Ini Pak, saya mau tanya, kenapa di negara kita menerapkan hukuman mati? Apa karena untuk membuat masyarakat itu jerak gitu maksudnya? Karena kalau untuk masyarakat jerak, saya pikir tidak. Karena saya lihat tingkat kriminal aktivitas itu semakin tinggi tiap tahun, tidak menurun malah. Itu pertama. Kedua, hukuman mati di Indonesia diterapkan untuk pihak teroris, narkoba dan pembunuhan berencana, Pak. Kenapa tidak sekalian dengan korupsi, Pak? Jangan kasus koruptor itu yang menyusahkan rakyat, yang akan duit rakyat gitu. Dan juga untuk apa adanya undang-undang pasal 28A, undang-undang 1945 yang di mana berbunyi salah tiap orang berhak untuk
dan ada undang-undang HAM pasal 9, 29, 9 saya lupa Pak, 1999 gitu Pak. Itu aja Pak, makasih wassalamualaikum. Jadi saya bukan ahli hukum, Andi Jaya ahli hukum, biar Andi Jaya jawab. Ya kalau jawab tanya tentang politik saya jawab karena saya S3 di situ. Kalau tanya tentang sumber daya manusia saya bisa jawab karena saya juga PhD saya di situ. Kalau ahli hukum biar Andi Jaya dulu. Ya ini saya di pendidikan. Jangan kita merasa hebat semuanya. Bangsa kita juga rusak karena ada orang dia dokter, dia juga bisa bicara politik, bisa bicara hukum, bisa bicara petani, semua gitu loh. Maksud saya ahli Anda lah yang akan bicara di situ gitu loh. Ya itu satu pendidikan. Tapi meskipun demikian saya ingin begini saudara sekalian. Di setiap negara itu ada namanya political will. Ya, jadi itu kecenderungan, keinginan, kebijakan yang ada. Nah, di Amerika Serikat itu political will-nya itu lebih berat kepada pelecehan seksual misalkan. Nah, kalau di Indonesia lebih beratnya kemana? Narkoba. Ya, jadi ini kan semua ada kecenderungan seperti itu. Itulah yang saya katakan. Ini yang perlu kita tetapkan ke depan ketika kita merumuskan sebuah undang-undang yang lebih berorientasi pada penataan. Ya, pada penataan. Dan kalau kita mengikuti negara-negara yang ada, ya memang ada yang menerapkan hukum mati, ada yang tidak. Ya, ada yang hukum mati, ada yang tidak. Ya, negara Indonesia mengenal ada namanya hukum mati. Tetapi pidana yang mana yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan hukuman mati? Itu kan ada tuh aturan. Ini undang-undang. Ini aturan saudara sekalian ya. Jadi katakanlah misalkan korupsi tadi dikatakan itu. Kenapa tidak dihukum mati juga? Ada lagi kemarin yang berteriak itu Abu Bakar. Yang polisi yang sudah menjadi penghubung narkoba itu. Berapa? 16 kilo. Lalu ada berteriak lagi. Yang itu hukum mati saja. Jadi ini kan persoalannya kan teriakan-teriakan. Saya lebih cenderung bahwa mari kita semua berpikir dan mencoba merumuskan konsep-konsep kita. Kira-kira seperti apa yang kita inginkan ke depan. Ya, tetapi kalau misalkan hukum mati itu dikenal. Nah, secara normatif itulah undang-undang kita ngatur. Kecuali ke depan nanti ada lagi political will dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, ya dari masyarakat dan juga nanti disalurkan melalui DPR sebagai pembuat undang-undang, baru kita membentuk undang-undang baru. Tetapi untuk sementara yang ada sekarang itulah. Kalau tentang korupsi belum ada hukum matinya, Pak. Belum ada. Belum. Ini belum ada. Nah, ini yang saya kira nanti perlu kita lihat semua ke depan seperti apa. Nah, seperti apa nanti rumusan pasal-pasalnya dan kriteria pidana apa misalkan yang sekarang ini kan yang narkoba yang paling banyak kan, apalagi itu teroris. Ya, narkoba, teroris. Kalau siapa namanya tadi, Mas? Ramadan Gumilang. Ramadan, kasusnya apa, Mas? Pembunuhan, Pak. Pembunuhan, Pak. Iya. Nah, itu hukumannya hukuman mati. Iya, Pak. Nah, Itu penjelasannya. Kami berharap, saya terutama sebagai moderator berharap ada bekal yang kita dapat pada siang hari ini yang sudah kita tadi diskusi panjang lebar. Jadi pemuda adalah pilar kekuatan bangsa dan setiap warga negara Indonesia diharapkan menjaga kesatuan dan persatuan dengan memiliki jiwa nasionalisme, dengan tidak menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia walaupun didera oleh arus globalisasi. Nah, itulah pengharapan kita ke depannya, tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan yang mudah-mudahan sekarang pasti udah tahu ya, di mana-mana kita sudah mulai budayanya Pak, udah hilang. Sekarang kalau ketemu orang begini Pak. Ya.
Udah tahu Pak, mereka Pak. Udah benar. Jadi bisa di kampung dulu kita cium tangan orang tua sekarang. Halo Den, halo Den, makan Den. Padahalnya baru anak 5-6 tahun. Iya, mungkin anak-anak yang pemuda-pemuda sekarang tidak, saya nggak tahu ya, kalian masih tahu apa enggak zamannya saya dulu, ya udah kelihatan di umurnya, jadi kalau bilang zamannya saya dulu, itu kita masih ada yang ada Karang Taruna. Ya Pak, ya Bang Idrus ya, bilangnya Bang Idrus udah ngerasainnya, itu luar biasa loh sebetulnya kegiatan Karang Taruna, karena mulai dari RT-RT itu berkembang, membentuk kebersamaan pemuda-pemuda, bikin kegiatan, aktivitas, budaya yang sekarang itu udah terkikis oleh yang tadi itu, saya bilang salam itu tadi. Tahu nggak salam apa? Hah? Tahu nggak? Salam apa? Salam apa? Pada malu-malu, salam TikTok. Oke, itulah kesempatan pada siang hari ini, diskusi kita siang hari ini semoga membawa hal yang baik untuk kita semua, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada audiensi yang sudah datang pada siang hari ini, kepada Bang Idrus, Bang Gusti, Bang Andi, juga Pak Kalapas, juga semua jajaran pejabat di Lapas 1 kelas 1 Tangerang. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Sekali lagi mari beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber. Selanjutnya kami mohon kepada narasumber dan moderator untuk berdiri ke depan untuk penyerahan cenderamata sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu. Kepada Bapak Kalapas yang mohon berkenan untuk memberikan cenderamata kepada para narasumber. Moderatornya juga dapat kan? Dapat Pak. Sampai nggak dapat, saya nggak dapat dari moderator. Baik, untuk hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penandatanganan kerjasama program khusus bahasa Inggris dasar berSTEM IBK antara Yayasan Amanah Pendidikan dengan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. Kepada Bapak Andang selaku perwakilan dari Yayasan Amanah Pendidikan dan Bapak Irfan selaku Kabid Pembinaan Lapas kelas 1 Tangerang diserahkan untuk diberikan. Kepada Bapak Kalapas dimohon untuk berkenan menyaksikan proses penandatanganan. Selanjutnya yaitu penyerahan sumbangan buku dari PT Hanci Ari Rasata kepada Perpustakaan Lapas Tawan yang akan diserahkan secara simbolis oleh Ibu Steni kepada Bapak Kalapas kelas 1 Tangerang. Baik,
Para Bapak kami persilakan untuk kembali ke tempat. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara diskusi pemuda dan pemasyarakatan pada hari ini. Dalam rangka peringatan Hari Dharma Karya Dika dan menyambut Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya yakin kegiatan diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat memperkuat jati diri dan menggelorakan semangat nasionalisme untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hilang, jauh tak pernah. Nafasku panjang, akankah selalu kau tetap menemani, sinari aku bagai cahaya mentari. Aku berjanji jika akan nanti kau ku beri arti hingga diriku mati. Yang hilang, biarlah hilang. Yang pergi, biarlah pergi. Tetap kau di sini, temani aku malam ini. Kini di mana harus ku cari lagi? Saat kau pergi, tidak aku sendiri. Lelah ku cari, dan juga ku temui. Saat kau hilang, 7 sumpahku mati. Aku berjanji jika nanti kau pergi, akan selalu doakan kau mati. Aku yang selama ini berharap kau untuk coba mengerti untuk apa aku di sini terjerat-jerat malam ini. Aku yang sama ini berharap kau untuk cepat kembali temani aku tuh pulang, di mana aku tenggelam hilang. Biarlah hilang yang pergi, biarlah pergi. Tetap kau di sini, temani aku malam ini. Yang hilang, biarlah hilang. Yang pergi, biarlah mati. Tetap di sini, temani aku warnai hari. Yang hilang, biarlah hilang. Yang pergi, biarlah pergi. Tetap kau di sini, temani aku malam ini. Yang hilang, biarlah hilang. Yang pergi, biarlah pergi. Tetap di sini, temani aku warnai.